dirundung duka dengan kehilangan salah satu sosok penjaga gawang veteran, Ahmad Kurniawan, pada usia 37 tahun. Pemain yang membela Arema FC itu merupakan kakak kandung dari kiper timnas Indonesia, Kurnia Meiga Hermansyah, AK47, sebagaimana ia disebut, lahir di Jakarta, tanggal 31 Oktober tahun 1979. Dalam kariernya, ia malang melintang membela beberapa klub tanah air seperti Persita Tangerang, yang merupakan klub profesional pertamanya Arema, Persik Kediri hingga Semen Padang. Kondisi kesehatan Ahmad memang sudah tak stabil sejak akhir tahun 2016 di mana ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Ia didiagnosis mengidap gangguan jantung dan darah. Pada musim Indonesia Soccer Championship ISC A 2016 lalu, Ahmad kembali jadi andalan Arema karena ketiadaan Meiga yang membela timnas. Ia mengemas 16 penampilan dan tampil impresif. Berita mengejutkan itu harus diterima Arema FC. Salah satu kiper senior mereka, Ahmad Kurniawan, akhirnya pergi. Ia bukan pergi berpindah ke klub lain. Ya, kiper yang biasa dijuluki AK47 itu telah meninggal dunia. Ahmad tutup usia pada 39 tahun di Rumah Sakit Syaiful Anwar Malang sekitar pukul 16. Sejak menjalani perawatan intensif pada tanggal 29 Desember tahun 2016. Hingga saat ini belum bisa diketahui penyebab kematiannya. Seluruh Arema pun berduka dengan kematian AK, kiper bersahaja yang cukup diandalkan tim. Pada Indonesian Soccer Championship musim lalu, AK lebih banyak dipercaya menjaga mistar gawang Singoedan. Arema merupakan klub yang paling lama dibelanya sejak 2006 hingga 2008 dan 2010 sampai akhir hayatnya. Setelah menghabiskan 6 musim bersama Persita Tangerang, klub pertamanya, ia hijrah ke Malang pada 2006. Di Arema ia hanya bertahan selama 2 musim sebelum akhirnya berlabuh ke Persik Kediri pada 2008. Ia kemudian melanjutkan petualangannya hijrah ke luar Jawa. Tepatnya bergabung bersama Semen Padang pada 2009, selama 1 musim. Setelah hengkang dari Semen Padang ia kembali ke Arema. Setelah itu AK seolah tak bisa berpindah ke lain hati. Kakak kandung Kurnia Meiga itu juga sudah banyak merasakan suka duka bersama Arema. Meski sempat mengalami dualisme klub, AK tetap bertahan bersama Singoedan. Kecintaan penjaga gawang kelahiran Jakarta itu terhadap kehidupan bersahaja dan kehangatan warga Malang, sepertinya yang membuatnya tetap bertahan. Salah satu pertimbangan lain ia kembali ke Singoedan lantaran adik kandungnya juga ke Arema pada 2008. Bergabung bersama Kurnia Meiga pernah diakuinya merupakan kebahagiaan terbesarnya. Ia bisa bertukar pikiran dengan sang adik, sekaligus menasihatinya sebagai kakak kandung. AK dan Kurnia Meiga bisa dibilang punya kepribadian yang berbeda. Kurnia Meiga cenderung tertutup, sementara sang kakak amat terbuka dan bersahaja. Jika Kurnia Meiga memiliki temperamen yang mudah sekali terpancing dan meledak, AK termasuk kiper yang cukup tenang. Selain di Arema, Persita Tangerang juga merupakan klub yang begitu berkesan baginya. Klub berjulukan Pendekar Cisadane itu merupakan klub pertama sejak memulai karier sebagai pesepak bola profesional. Persita merupakan klub terlama kedua yang pernah dibelanya selama 6 musim. Berkat kepiawaiannya itu menjaga gawang Persita, AK menjadi kiper utama kala itu. Ia bahkan diberikan status pegawai negeri sipil oleh pemerintahan Kabupaten Tangerang berkat kontribusinya pernah mencuatkan nama Persita di sepak bola Indonesia. Namun, kecintaannya di Malang yang membuatnya tetap bertahan bersama Arema. Purna sudah pengabdiannya bersama Singoedan setelah ia mengembuskan napas terakhir pada Selasa 10/1 di kota yang dicintainya itu. Selamat jalan AK47, semoga bahagia di sana. Dunia persepak bolaan tanah air sedang berkabung. Kiper klub sepak bola Malang, Arema FC, Ahmad Kurniawan meninggal dunia pada usia 39 tahun. Kakak kandung dari kiper timnas Indonesia, Kurnia Meiga Hermansyah menghembuskan nafas terakhir, Selasa, tanggal 10 Januari tahun 2017, hari ini.
Kabar meninggalnya Ahmad telah disampaikan secara resmi klub dibelanya melalui akun resmi pada Twitter @aremafofficial. Innalillahi. Kiper senior Ahmad Kurniawan telah berpulang. Mohon doa semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Video atau CCTV hasil daripada rekam di rumah Insinyur Dodi. Silakan bukan. Suzuki R3 dengan nomor pol. Terus seorang tersangka atas nama Yuspane turun. Mengenakan topi, ini Yuspane. Ya. Ini orangnya. Ini terus, ini. Ya. Ini kamu turun betul? Ini orangnya Yuspane, masuk ke depan betul? Iya. Di pos dulu. Ya. Jadi yang membuka pertama siapa? Ini yang membuka pertama, ya. Ya. Yang membuka pertama yang bersangkutan, ya. Baik. Yuspane terus masuk ke rumah kedai dan apa saja, melihat kunci. Enggak dikunci tidak? Enggak dikunci, Pak. Tidak dikunci, ya. Ya. Jadi tidak dikunci, tidak ada slot yang kunci yang menggantung, tidak ada. Enggak ada, Pak. Kalau seandainya terkunci gimana? Enggak jadi masuk. Oke. Ini supaya jelas. Itu sasaran rumah itu sudah digambar atau acak? Pas lewat mau keluar orang dari rumah itu, Pak. Oh, bukan, betul. Lihat ada yang keluar. Iya. Bukan sasaran rumah Pak Dodi itu. Kenapa sasaran rumah Pak Dodi? Kamu udah ada yang memberitahu atau kebetulan sudah? Tidak ada, Pak. Murni saya merampok, Pak. Oh, kamu berangkat dari mana? Dari mana berangkat pagi itu? Dari Cibinong, Pak. Cibinong? Iya, Pak. Berputar-putar kemana? Oh, dari puncak, Pak. Ya, terus kemana? Langsung ke Pulau Mas. Pulau Mas, ya. Iya. Sampai jam berapa di Pulau Mas? Jam 10 lewat, Pak. Setengah 11, Pak. Nunggu di sana sampai sasaran ada? Iya, Pak. Oke, lanjut, silakan. Ya, lanjut. Ya, Yanto tuh salah satu supirnya di sana atau yang jaga, ya. Silakan diamati. Ini mobil yang dari luar, CCTV dari luar, dari jalan. Nah. Ini yang buka ini Ramlan, butar-butar, yang pincang, ya. Dia melihat, langsung masuk kalau udah terbuka. Ini Ramlan, panenya udah duluan dalam. Ini Ramlan masuk. Ini bu. Yang ditangkap kedua dengan Ramlan sama-sama. Ya. Lanjut. Ini akan mengambil senjatanya. Yanto, santai aja dia nanya. Dia mengikuti karena memang bawa tekanan, bawa pres. Kita simak sampai terakhir 14.42. Ini si Ramlan. Mobil diposisikan di sini. Menurut hemat kami supaya tidak terlihat dari sana apa yang dilakukan di sini. Lihat, baru mulai dia keluar senjata nanti. Nah, dipanggil. Nah, suruh nunjukkan. Nah, mengeluarkan senjatanya. Nah, senjata tajam, ya. Terus golok, kemudian si Ramlan juga melakukan senjata api. Nah. Ini korban Gema dan Amel, anak terkecil Insinyur Dodi, sedang turun sudah. Nah, ini terlihat si Santi, pembantu rumah tangga yang masih hidup sekarang. Ini berputar-putar ya, diseret, ditarik. Si Pane yang narik. Pane, kamu tarik kan? Ya, pengakuan jelas. Yuk. Nah, kemudian memanggil dua orang korban lagi, Fitri dan Winnie, pembantunya.
Ya, lanjut terus dikumpulkan. Nah, ini langsung dibawa ke kamar WC kecil. Betul, Pak Nek? Pak Nek? Betul. Ya. Kami bawa. Ini cuma hanya 2 menit lebih saja. Ya. Ini dari CCTV sebelah gerasi kelihatannya. Ya. Masuk, digiring, masuk ke kamar mandi. Si Santi dibawa ke lantai 2 dengan todongan pistol. Ini untuk menunjukkan kamar. Itu hasil keterangan juga saya interogasi kepada Santi di rumah sakit. Ini dibawa. Ini tunjukkan masuk ke kamar Janet. Kamar siapa? Janet ya? Yang gagu. Iya, ini. Kita bawa turun kan? Ini si pincang. Ini rambat naik. Ya, pincang naik. Ini berarti Santi dengan Janet dibawa ke bawah. Ya. Ini kamar Janet, kamar Gema dan Diona sebelah sana. Nah, jadi langsung dibawa turun ke kamar mandi bawah. Diamankan 2 orang ini. Jadi Santi naik ke kamar Janet, dia dibawa turun langsung masuk ke kamar mandi atau WC. Kamu bawa, Yus? Kamu masukkan ke ruang itu? Ya. Naik lagi kamu ke atas? Ya. Jelas ya? Ini Yus? Ya, kemana? Kamar. Cari apa? Barang? Orang dulu. Lanjut. Ini ke kamar Gema, ini Janet Gema. Di sini Diona, ini bapaknya Pak Dodi. Ini kamar siapa? Marang aja kamu. Kamar siapa? Ini, terus kamu di sini kan? Ini siapa kamu seret? Kenapa kamu pukul? Kamu lihat. Ya, ini Diona yang meninggal. Ini lihat kamu. Kamu kenapa pukul? Teriak. Oke, terus mainkan. Das, seret. Nah. Tuh. Oke. Apa teriakannya? Tolong Pak ya. Ya, gambar yang tadi ditampilkan selama konferensi pers Polda Metro Jaya memang sedikit vulgar ya. Oleh karena alasan itulah kita tidak bisa menampilkan seutuh. Ya. Melawan nggak Pak Dodi? Tidak. Ya. Tidak ada melawan semuanya ya. Nah, ini di bawahnya. Masih diambil apa yang dapat dari sakunya? Dompet, kamu ambil juga. Duit sama duit. Ya. Nah, lihat. Ya. Ini kan kamu yang bawa tas kan? Erwin. Ya, apa betul? Apa? Sebagai apa dia ngerti betul kan? Langsung melakukan gitu. Ya. Masuk. Ini langsung masuk ke WC untuk kembali di skap. Kenapa kamu skap? Supaya gampang. Kenapa kamu masukkan di WC? Supaya apa? Aman. Ya. Para tersangka mengunci kamar mandi yang berisikan 11 orang korban dari luar. Ya. Siapa mematikan lampu kamar mandi? Apa? Ramlan dimatikan. Kalau tidak dimatikan kan exhaustnya jalan kan? Kenapa dimatikan? Atau oke. Nah, langsung ini sudah pulang. Ini pulang dia nih. Mau pulang kan? Selesai? Sudah selesai. Ya. Ada yang kurang tambahi betul semua. Nah, jelas ya? Ya. Baik rekan-rekan sekalian. Jadi ini rilis kami kepada rekan-rekan media semuanya sesuai dengan bukti petunjuk yang kami dapatkan di TKP, pemeriksaan saksi dan identifikasi lainnya. Kesamaan
barang bukti lainnya termasuk sidik jari Ramlan dapatkan dengan yang bersangkutan. Oleh sebab itu secara lengkap kasus perampokan, dan pembunuhan dan penyekapan telah kami ungkap maksimal dengan seluruh barang bukti yang ada dengan tersangka yang ada, dan akan kami percepat untuk diselesaikan berkas dan akan kami ajukan ke penuntut umum lanjut disidangkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Pandu, Pak Argo. Tanya 6 aja maksimal, satu orang satu. Ada yang ditanyakan? Ya. Berapa lama Pak bagi pelaku untuk menguras seluruh harta? Tadi melihat, kan saya bilang 14, 26, 14, 42, 16 menit. 16 menit. Kenapa cepat sekali? Pane. Supaya apa cepat sekali kamu ya, biasa. Kita lihat. Iya. Siapa yang nyuci kamar mandi? Dicopot atau diambil? Oh, diambil. Gas. Dibuang kemana kuncinya? Dia Ramlan yang pegangnya. Jadi kan saya bilang, di situ dominannya Ramlan mengendalikan perampokan ini karena memang sudah piawai, ya. Kamu sama Ramlan senior mana? Oh, jadi kamu sama Ramlan lebih senior Ramlan, ya. Ya. Sudah berapa kali masuk geng Ramlan dengan kelompok Ramlan? Baru sekali nih, ya. Dalam minggu itu kamu sudah berapa lakukan perampokan? 4 mana saja? Bogor terakhir di situ. Terakhir dengan mobil yang sama. Mobil dari mana? Sewa. Plat nomornya palsu. Asli mana? Kerja palsu. Ya. Jelas ya, silakan. Ada lagi? Ya. Berapa nyewanya mobil? 450.000 per hari. 450.000. Ya, sewanya seminggu sekali. Dalam satu minggu nyewanya, seminggu sewa gitu, ya. Ya, misalkan 4 TKP 1 minggu dia. Yang ini Pulau Mas ini yang TKP terakhir, ya. Cukup ya? Ya. Yang satu lagi. Ya, mereka kan berubah-ubah kelompoknya. Kali ini dalam seminggu ini kelompoknya gabung antara Pane, Erwin, Sinaga dengan ya Ramlan. Betul kan? Iya, Pak. Sebelumnya kamu merampok dengan siapa? Yang kamu dapat di ponis 4 tahun? Dulu. Sama siapa? Apa? NJ. Berapa orang? Berapa orang NJ? Oh, lain lagi. Iya. Ya, pertanyaannya apa? Jumlah anggota mereka semua. Karena ini berkelompok.